Malam menjelang Idul Adha pekan lalu, Mohamed Nawas merapikan meja makannya di rumahnya di Oldham, sekitar setengah jam nyetir dari Manchester. Oldham adalah salah satu kota di Inggris dengan populasi umat Muslim yang cukup tinggi, sekitar 17% dari total penduduk. Selain beres-beres meja makan, seperti dilaporkan wartawan Guardian di Manchester, Nazia Parvin, Nawas dan keluarga juga menyiapkan baju baru. Yang lebih seru, mereka akan menyambut silaturahmi paman, bibi, keponakan-keponakan, dan orang tuanya setelah berbulan-bulan kena lockdown, termasuk saat Idul Fitri lalu. Bulan Juli, Inggris memang sudah keluar lockdown dan masuk status siaga. Dua keluarga boleh bertemu selama menjaga jarak. Begitu juga toko, restoran, kafe, pub, dan pusat kebugaran sudah buka dengan pembatasan jarak. Jadi, Nawas dan keluarganya bersemangat bisa merayakan Idul Adha sebagaimana mestinya. Semangat yang langsung berganti kekecewaan. Malam itu juga Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengumumkan orang-orang dari rumah berbeda di Greater Manchester dan 5 kota lain di Inggris Utara tak boleh bertemu di dalam rumah ataupun di halaman rumah sekalipun. Oldham masuk dalam Greater Manchester. Tujuannya untuk mencegah lockdown kedua yang akan menutup lagi semua kegiatan umum dan bisnis secara total. Pada pekan menjelang Idul Adha, jumlah kasus COVID-19 meningkat pesat di Greater Manchester dari 26 menjadi 119 kasus. Menteri Kesehatan menegaskan larangan bertemu keluarga terpaksa ditempuh karena orang-orang tidak patuh menjaga jarak sosial. Timing larangan itu membuat Nawas frustasi. Malam menjelang Idul Adha. Nawas, seperti dikutip The Guardian, menunjuk pub yang tetap buka. Saya nggak ngerti. Lihat, pub buka dan orang-orang minum dan boleh berdansa. Tapi kenapa saya tidak boleh bertemu keluarga saya? Kenapa? Pertanyaan Nawas digemakan umat Islam lain di Greater Manchester. Muhammad Miah merasa komunitas Muslim jadi sasaran. Sedangkan Syarika Yasmin mempertanyakan, akankah mereka melakukan seperti ini untuk tahun baru atau Natal? Di Twitter, komentar atas keputusan Menteri Kesehatan itu macam-macam. Selain umat Muslim yang merasa jadi sasaran, ada yang mengecam otak pemerintah memang cuma duit, karena restoran dan pub misalnya bayar pajak. Ada juga yang ngeluh, membatalkan pesta ulang tahunnya, tapi menyaksikan orang-orang sembahyang berjemaah waktu Idul Adha. Maupun yang minta, sudahlah jangan bising, tapi patuhi saja buat kebaikan bersama. Saya duga Menteri Kesehatan mendapat masukan bahwa umat Muslim akan saling bersilaturahmi waktu Idul Adha. Jadi, mengumumkan larangan bertemu keluarga lewat Twitter sekitar jam 10 malam. Dan diterapkan langsung besok paginya. Terkesan terburu-buru. Tapi apakah itu rasis? Saya ragu. Yang saya amat yakin, virus corona adil dan tak pandang bulu. Bukan kayak jantung, depresi, dan stroke yang banyak menyerang orang-orang kelas menengah. Dan sama pula yakinnya bahwa risiko gelombang kedua pandemi itu nyata. Bukan cuma ancam-ancaman. Dan juga bukan hanya terbukti di Greater Manchester atau Inggris, tapi juga di Spanyol, Jerman, dan banyak tempat lainnya. Orang-orang boleh bosan atau frustasi terkurung di rumah, tapi jangan harap COVID-19 akan bersimpati pada frustasi kita. Jadi, kawan-kawan di Indonesia sana, hati-hatilah. Katanya masa sekarang memasuki puncak pandemi. Dan jika kelak nanti sudah lewat, entah beberapa bulan lagi, janganlah langsung jor-joran tak peduli. Terbukti sudah di Eropa ini. Setelah lockdown dilonggarkan karena trennya menurun, bulan Juli naik lagi. Seperti peribahasa Melayu, di mana kayu bengkok, di sanalah musang meniti. Ketika orang lengah, bahaya pun mengancam.